Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Sekjen BPP PHRI Maulana Yusran. Halo, apa kabar Pak Alan? Ya, selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, selamat sore Pak. Dari data BPS mencatat rapor TPK Hotel Berbintang Mei 2026 tumbuh positif 50,76%. Tapi di sisi lain BPS mencatat hotel non-bintang justru jauh tertinggal. Apa yang bisa dibicara dari indikator ini Pak? Ya, begini, karena memang kalau kita bicara kenapa hotel non bintang itu okupansinya lebih rendah atau terjadi penurunan itu karena memang peningkatan okupansi yang terjadi saat ini itu tidak serta merta apa namanya meningkatkan rate yang ada gitu loh karena apa namanya sehingga eh, harga hotel rate, hotel-hotel non bintang, hotel bintang itu juga terjadi penurunan di beberapa daerah terjadi penurunan sehingga okupansi hotel non bintang itu juga mengalami tekanan ya terhadap apa namanya terhadap hotel berbintang. Kita perlu tahu bahwa fasilitas hotel non bintang itu kan sangat berbeda ya dengan hotel bintang, apalagi kalau kita bicara momentum liburan. Tentu traveler yang datang menginap di hotel tentu juga lebih prefer untuk mencari harga apa namanya fasilitas hotel yang ada di hotel berbintang. Nah ini tentu dengan harga yang cukup memadai tentu traveler itu lebih memilih akan menginap di hotel yang lebih memiliki banyak fasilitas daripada hotel yang hanya sekedar hotel yang tidak ada fasilitasnya. Demikian, Mas. Apakah ini artinya wisata saat ini hanya bisa dinikmati segelintir kelas atas, Pak? Sementara hotel non-bintang milik pelaku UMKM sedang menghadapi kematian perlahan karena daya beli kelas menengah yang ambles, Pak. Enggak juga, enggak itu tidak sampai ke sejauh itu karena begini, yang namanya traveler itu kan sebenarnya apa namanya secara generik dapat memilih apapun yang mereka inginkan di sana. Nah, semakin rendah harganya, semakin mumpuni harganya, tentu dia akan semakin memilih apa fasilitas yang lebih tinggi di sana. Nah, itu tadi saya gambarkan bahwa sifat daripada rate hotel itu kan dynamic ya, sehingga mereka bisa menyesuaikan bagaimana kondisi daripada okupansi per harinya. Nah, pada kala mereka melihat okupansi itu apa tidak terlalu tinggi pada saat itu, tentu harga yang mereka berikan adalah harga yang terbaik atau harga yang masih berupa harga di bawah publish rate. Nah, pada saat mereka lebih banyak mengeluarkan harga yang di non publish rate, maka yang akan kena itu nanti hotel non bintang. Disitulah persaingan antara hotel berbintang dan hotel bintang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa perbedaan antara kedua klasifikasi hotel tersebut ada di dalam fasilitasnya mereka. Nah, tentu traveler akan lebih memilih hotel yang lebih banyak fasilitasnya dan lebih baik kondisinya dengan jika harga tersebut memang lebih apa namanya lebih terjangkau bagi mereka dibandingkan mereka harus mengambil apa hotel yang di bawahnya karena mereka setiap traveler itu memiliki budget traveler mereka masing-masing ya untuk menyesuaikan berapa yang mereka siapkan untuk spending mereka untuk akomodasi. Demikian, Mas. BPS menyebut lonjakan hotel bintang sangat didorong faktor musiman long weekend serta kegiatan MICE baik korporasi dan pemerintah. Seberapa rentan Pak sebetulnya industri perhotelan jika terus tergantung pada anggaran APBN atau OPBD untuk MICE dan libur instan ini Pak? Jadi gini, pertama yang kita harus lihat itu bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa hotel itu tumbuh karena aktivitas daripada kegiatan pemerintah itu cukup masif. Karena kita tahu bahwa yang mengisi daripada hotel itu paling banyak adalah korporasi, sudah pasti. Karena kita mengenal satu minggu itu 5 hari itu adalah hari kerja dan sisanya adalah weekend, long weekend atau libur-libur lainnya. Nah, pada saat kita memasuki kuartal 2 startnya ya, menuju ke kuartal 3, kuartal 4, umumnya secara year on year yang mengisi hotel itu mayoritas adalah dari korporasi. Itulah karakter daripada keterisian daripada apa namanya hotel di Indonesia. Umumnya mereka tuh lebih banyak menggunakan fasilitas ruang meeting dan juga termasuk kamar. Nah, pada saat momentum seperti libur anak sekolah, ya seperti yang terjadi saat ini masuk ke semester
apa namanya semester 1 di tahun 2026 ini, sebenarnya secara year on year pun libur anak sekolah itu berbarengan dengan lonjakan dari aktivitas dari pemerintah itu sendiri. Nah, itu yang terjadi karakternya. Jadi kalau kita melihat sekarang bahwa bagaimana serentan apa sih hotel pada saat pemerintah melakukan efisiensi yang terjadi saat ini sejak tahun 2025 yang lalu, mungkin di akhir start dari akhir 2024, dari tahun 2024 pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Ini memang tekanan daripada okupansi atau revenue daripada hotel itu menurun. Tadi yang saya sampaikan di awal juga, kenapa kenapa okupansi itu sekarang lebih didominasi oleh hotel-hotel non bintang? Karena hotel-hotel berbintang, karena memang hotel berbintang tentu akan memilih untuk lebih memberikan harga terbaik guna meningkatkan revenue mereka, dan ini yang menjadi tantangan bagi hotel non bintang untuk mereka, bagaimana mereka memiliki strategi khusus untuk mendapatkan pensi atau revenue mereka sendiri gitu. Jadi kalau kita tanya seberapa rentan, memang sangat rentan umumnya karena mayoritas hotel di Indonesia itu memang tergantungan dengan aktivitas pemerintah di daerah itu memang cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena memang di Indonesia itu aktivitas di setiap daerah itu yang paling mayoritas itu adalah aktivitas pemerintah. Jadi beda dengan di Pulau Jawa seperti Jakarta yang memang memiliki industri, pabrik, ya kan, memiliki aktivitas pemerintah, baik itu dari kegiatan perusahaan-perusahaan asing dan seterusnya. Kalau di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, mereka tidak semua juga memiliki aktivitas seperti usaha seperti perkebunan, tambang, atau migas dan seterusnya. Rata-rata mereka mengandalkan dari pergerakan orang. Nah, itu yang karakter yang terjadi di Indonesia ya. Kita punya 550-an kabupaten kota dan 38 provinsi yang berbeda, Kang. Demikianlah. Ini Pak, begitu memasuki kuartal ketiga saat serapan anggaran pemerintah biasanya melandai, strategi bertahan apa yang disiapkan anggota PHRI agar okupansi tidak terjun bebas, Pak? Ya, tentu berbagai strategi dilakukan oleh pihak hotel ya. Mereka dengan membuat berbagai inovasi, ya kan, inovasi pemasaran ya khususnya, dan bekerja sama juga dengan pemerintah bagaimana terus meningkatkan kualitas daripada destinasi tersebut sehingga bisa menjadi daya tarik bagi bagi traveler untuk datang ke destinasi tersebut sehingga bisa mengisi okupansi daripada hotel-hotel yang tersedia di sana. Nah, kita lihat bahwa juga beberapa daerah infrastrukturnya semakin baik, jalannya terhubung, konektivitas antar provinsi atau antar kabupaten juga semakin baik. Ini juga membuat daya dukung untuk masyarakat yang trennya sekarang juga banyak melakukan perjalanan melalui jalur darat, itu juga menjadi sesuatu harapan bagi industri pariwisata, khususnya di industri akomodasi dan restoran ya, karena kita melihat sendiri bahwa permasalahan keterbatasan dari aksesibilitas melalui transportasi udara, atau baik itu dari sisi harga atau keterbatasan daripada flight penerbangan ke beberapa daerah, itu juga menjadi salah satu dorongan masyarakat yang ingin berwisata untuk melakukan perjalanan melalui jalur darat atau menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum melalui jalur darat. Demikian. Ada data yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, perjalanan wisatawan Nusantara pada Mei 2026 melonjak tajam, menyentuh 106,16 juta perjalanan. Tapi di sisi lain, BPS mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik justru anjlok 10,11% secara bulanan dan terkontraksi 9,22% secara tahunan. Ini artinya pergerakan 106 juta wisnus itu numpuk di jalur darat dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bagaimana PHRI menanggapi ketimpangan ini, Pak? Pertama, memang pencatatan daripada perjalanan wisatawan Nusantara ini tidak serta-merta bisa kita anggap menjadi perjalanan wisata ya, Mas ya. Karena pola pencatatannya menggunakan mobile positioning data, sehingga cerminan dari pergerakan itu belum tentu bisa menggambarkan satu adalah cerminan daripada peningkatan okupansi, itu udah pasti. Jadi selalu trennya tuh melonjak tinggi
tapi belum tentu itu juga mencerminkan di okupansi itu meningkat. Kenapa saya bandingkan ke okupansi? Karena okupansi hotel itu sudah bisa dikatakan mayoritas adalah traveler yang melakukan perjalanan dari satu provinsi atau kabupaten kota ke kota lainnya atau provinsi lainnya. Itu dulu nomor satu. Kemudian kita bicara juga bagaimana tren dan transportasi udara itu juga menurun. Satu, yang mesti kita lihat juga bahwa eh, harga tiket masih mendominasi ya, isunya masih mendominasi menjadi eh, harga yang masih dikatakan mahal bagi traveler untuk mereka menggunakan pesawat udara sebagai moda transportasi perjalanan mereka. Jadi kalau kita lihat tren di Pulau Jawa itu mayoritas mereka menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi darat karena fasilitas dari transportasi di Pulau Jawa itu sangat eh, sangat sempurna ya, persaingannya antara darat, laut dan udara. Nah, kita perhatikan sendiri bahwa cukup banyak moda transportasi darat baik itu kereta api atau kita juga bisa mengenal bus. Bus itu juga punya fasilitas yang bintang 5 seperti sleeper bus dan seterusnya ya. Kemudian juga bisa menggunakan kendaraan pribadi mengingat infrastruktur dari ujung Jawa ke ujung Jawa itu sudah tersambung melalui menggunakan menggunakan jalan tol. Nah, berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Seperti di Sumatera mungkin belum terkoneksi sampai ke ujung paling barat dan juga akan menjadi masalah kalau kita bicara ke bagian timur yang juga merupakan negara kepulauan sangat mengandalkan transportasi udara. Nah, ini menjadi problemnya kenapa kita melihat bahwa pergerakan itu juga didominasi hanya di Pulau Jawa dan kita juga berharap dari industri pariwisata bagaimana ya, transportasi udara ini bisa menjadi jembatan udara bagi negara kita yang merupakan negara kepulauan sehingga masyarakat bisa dengan mudah berwisata di Indonesia saja atau berpergian ke manapun di seluruh Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Itu sih harapannya. Tapi yang jelas pencatatan dari jalur darat ini memang pergerakan bisnis itu agak sulit kita gambarkan sana. Dan peningkatan yang terjadi sekarang itu memang bisa dibaca sebagai lebih mayoritas orang menggunakan transportasi darat daripada transportasi udara karena tadi ada tren juga di sana selain juga ada masalah mungkin harga tiket dan seterusnya. Apalagi kalau kita melihat sekarang adalah libur anak sekolah ya. Libur anak sekolah ini mungkin banyak yang memanfaatkan jalur darat untuk mereka tetap melakukan perjalanan wisata di tengah situasi yang mungkin tadi yang saya sampaikan harga tiket mungkin mahal atau sulit mereka melakukan perjalanan yang lebih jauh. Demikian. Nasib hotel-hotel anggota PHRI di luar Pulau Jawa yang berbasis penerbangan seperti Indonesia Timur apakah sudah mulai menjerit akibat mahalnya tiket pesawat domestik, Pak? Dan apakah penurunan biaya aftur bisa langsung berdampak pada mobilitas wisata domestik? Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi gini, bahwa kalau kita tadi di segmen awal berbicara masalah eh, mayoritas segmen pasar daripada hotel itu aktivitas pemerintah, tentu satu yang bisa mendorong peningkatan okupansi di berbagai daerah di Indonesia itu adalah aktivitas jika pemerintah terus melakukan aktivitasnya ke berbagai daerah, bukan hanya masalah meeting, tapi dengan berbagai bentuk program pemerintah dari masing-masing kementerian lembaga ke setiap daerah itu menjadi salah satu daya dukung juga bagi daerah untuk bisa meningkatkan okupansi. Kita lihat cerminannya juga dari pajak hotel restoran di setiap kabupaten kota itu mendominasi masuk ke dalam tiga besar pendapatan daerah mereka. Jadi kalau aktivitasnya tinggi pemerintah ke berbagai daerah, khususnya pemerintah pusat ya, itu tentu akan juga tercermin dalam peningkatan okupansi serta pendapatan CAD dari masing-masing kabupaten kota. Nah, kemudian yang kedua, nah kita melihat bahwa memang di masa libur anak sekolah ini terjadi peningkatan okupansi dari regulars, okupansi dari okupansi hari biasa yang mungkin sebelum libur lebaran itu mencatat yang cukup rendah ya. Kita lihat tahun 2025 aja kita year on year terjadi penurunan daripada performance daripada okupansi hotel itu sekitar 3%-an, 3,5%-an. Nah, ini di 2026 juga kita masih mencatat masih belum cukup baik kalau dibandingkan tahun 2024. Ini menandakan apa? Bahwa memang okupansi di hari-hari biasa, di luar hari libur itu cukup rendah dibandingkan okupansi pada saat tahun-tahun sebelumnya.
Nah ini kenapa? Karena pemerintah juga masih melakukan berbagai efisiensi, jadi aktivitas juga masih rendah. Mayoritas mungkin dilakukan hanya di Pulau Jawa, karena mereka juga terkait dengan anggaran atau budget mereka, perjalanan mereka bergerak. Betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan kondisi seperti itu tentu momentum libur anak sekolah yang saat ini daerah-daerahnya mendapatkan okupansi, peningkatan okupansi tentu mungkin bisa sedikit bernafas ya untuk bertahan apa namanya meningkatkan mendapatkan lonjakan okupansi tersebut. Memang sulit ya di hari biasa, nanti sebentar lagi libur anak sekolah yang 2 minggu lagi akan berakhir, tentu akan bisa berdampak kembali, menjadi pertanyaan apakah okupansi itu tuh bisa bertahan atau terus meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian, Mas. Menariknya Pak, di luar Jawa, Kalimantan Barat justru mencatat kejutan dengan TPK Hotel Bintang mencapai 56,26% di Mei. Bagaimana melihat fenomena kalbar ini? Apakah ini murni leisure tourism atau efek domino dari aktivitas industri, korporasi, perbatasan yang tidak bisa direplikasi di provinsi luar Jawa lainnya, Pak? Ya, lagi-lagi kalau kita bicara bulan Mei, tentu kita bicara libur anak sekolah yang terjadi peningkatan. Mereka mungkin ini menjadi salah satu benefit juga. Salah satunya adalah bahwa wisatawan Nusantara, wisatawan domestik yang biasanya berpergian libur anak sekolah yang berpergian ke luar negeri, justru karena nilai kurs rupiah itu masih dengan kondisi sekarang apa namanya tertekan dari nilai dolar Amerika atau dengan mata uang asing lainnya, tentu mereka lebih memilih perjalanan mereka di dalam negeri saja atau berwisata di Indonesia saja, dan pergerakan di lintas provinsi itu juga menjadi salah satu favorit ya di para wisatawan Nusantara. Mereka melakukan perjalanan domestik dengan lintas provinsi, mungkin menggunakan jalur darat. Ini bisa menjadi salah satu tantangan atau persaingan antar provinsi bagaimana mereka mengemas destinasinya. Mungkin di Kalimantan Barat ya, mungkin ya di Kalimantan Barat itu memiliki lebih banyak destinasi yang difavoritkan oleh apa namanya dari provinsi tetangga, sehingga momentum libur anak sekolah di bulan Mei ini bisa mereka mendorong peningkatan okupansi cukup signifikan dibandingkan daerah lainnya. Demikian, Mas. Data warga Indonesia yang keluar negeri pada Mei 2026 jumlahnya merosot tajam 14,49% secara bulanan, melanjutkan tren negatif April yang anjlok 30,54% secara tahunan. Pemicunya jelas, pelemahan rupiah dan meroketnya harga aftur dunia. Logikanya Pak, harusnya wisata domestik ketiban durian runtuh karena semestinya ada peralihan perputaran uang dari high spender tourism ke wisata lokal. Namun apakah hotel-hotel bintang kita sudah berhasil menangkap pasar high spending ini? Ataukah para wisnas ini justru ikut menahan uangnya untuk menahan pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi ini, Pak? Ya, saya rasa kalau untuk bicara wisatawan high spender tadi yang disampaikan, yang mereka sekarang lebih memilih berwisata di Indonesia saja. Saya nggak yakin itu mereka menahan ya untuk melakukan perjalanan wisata. Apalagi kalau kita bicara di momen libur anak sekolah ini. Karena momen libur anak sekolah itu kan bagi anak-anak ya berkeluarga yang mereka memiliki anak-anak yang masih bersekolah, tentu menjadi satu momentum mereka untuk pergi berlibur bersama sekeluarga ya. Itu salah satu juga momentum atau karakter di Indonesia yang kita lihat dari si kacamata industri pariwisata, bahwa memang momentum tersebut menjadi salah satu momentum terbaik ya untuk meningkatkan okupansi. Jadi ada 3 dalam 1 tahun, libur Lebaran, libur anak sekolah, dan juga termasuk libur di Natal dan Tahun Baru. Jadi sebenarnya peningkatan penurunan dari perjalanan wisatawan Nusantara ke luar negeri itu diakibatkan dari sisi biaya perjalanan yang juga cukup meningkat sebagai dampak dari harga aftur dan juga harga tiket pesawat yang juga cukup meningkat ya. Selain yang kami dengar juga banyak ada beberapa airlines yang juga sudah membatasi untuk mereka beroperasi ya untuk international direct flight itu, yang karena dengan tekanan daripada masalah geopolitik atau permasalahan perang yang berdampak kepada aftur dan harga tiket yang meningkat di sana. Jadi harga tiket dan harga aftur itu bukan hanya di Indonesia tapi juga merambah juga berdampak di pesawat-pesawat internasional juga sebenarnya. Nah, ini sebenarnya positif dampaknya ke
ke masyarakat Indonesia untuk bisa berwisata di Indonesia saja. Nah, cuman tadi saya sampaikan bahwa memang berwisata di Indonesia saja sekarang saat ini jadi menarik untuk mengembangkan pasar domestik kita ke berbagai daerah jika aksesnya juga bisa 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 terjangkau bagi masyarakat, karena kita tidak bisa pungkirin juga bahwa daya beli masyarakat saat ini kita lihat juga belum cukup baik ya untuk mereka bisa semuanya melakukan perjalanan wisata gitu loh, dan yang justru yang golongan dari menengah ke bawah mereka masih mengalami tekanan. Kita perhatikan situasi ekonomi yang belum terlalu baik saat ini. Demikian, Mas. Berbicara mengenai daya beli, Pak, untuk wisatawan mancanegara jumlahnya mencapai rekor tertinggi sejak 2020. Apakah lonjakan jumlah wisman ini berbanding lurus dengan peningkatan length of stay dan belanja, atau kita hanya menang kuantitas tapi kalah kualitas belanja, Pak? Kalau kita bicara Wisman, kita hanya bicara dari daerah-daerah tertentu saja, karena kita perhatikan bahwa program pemerintah terhadap pengembangan wisatawan mancanegara ini masih terkonsentrasi di Pulau Bali, Jawa, dan tentunya Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura ya. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa masalah terjadinya lonjakan, tentu yang paling menikmati itu adalah Bali pastinya dibandingkan daerah-daerah lainnya. Nah, lonjakan wisatawan mancanegara di tengah situasi seperti ini tentu pasti akan menjadi salah satu momentum. Satu adalah nilai kurs rupiah yang tertekan sebagai dari mata uang asing lainnya. Tentu spending mereka mungkin bisa lebih besar dibanding itu, termasuk juga length of stay-nya dari pada umumnya. Nah, namun sekali lagi kita juga harus melihat dari posisi daerah-daerah yang mungkin negara-negara yang lebih dekat atau negara tetangga kita sebagai wisatawan mancanegara yang mungkin akan lebih memilih ke Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata, karena melihat bahwa spending mereka akan bisa lebih besar dalam spending jika kita melihat dari spending perjalanan berwisata mereka nantinya. Nah, itu mungkin yang bisa digambarkan dari wisatawan mancanegara. Tapi yang jadi masalah kan sekarang bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan begitu masuk ke 3 pintu utama terbesar di Indonesia sebagai Wisman, itu juga bisa menyebar ke berbagai destinasi yang ada di Indonesia. Itu menjadi satu PR-nya. Jadi bukan hanya stuck di satu destinasi tersebut, sehingga perjalanan mereka experience mereka dalam konteks berwisata itu tidak menyebar hanya terkumpul di satu atau dua destinasi. Demikian, Mas. Laju inflasi tahunan melompat ke 3,34% secara tahunan. Pemicu utamanya adalah kebijakan energi per 10 Juni yang langsung membuat kelompok transportasi inflasi 2,29%. Ditambah lagi inflasi pangan seperti bawang merah, bawang putih, dan beras yang terus mendorong akibat pelemahan rupiah. Bagi industri perhotelan dan restoran yang sangat bergantung pada logistik bahan pangan segar dan energi, seberapa besar, Pak, badai inflasi Juni ini menggerus margin keuntungan hotel? Sebenarnya dampak dari operasional itu terkait masalah kebijakan peningkatan energi dan seterusnya itu sudah terasa di operasional hotel. Jadi itu yang selalu kita sampaikan bahwa tekanan nilai rupiah terhadap dolar dan mata uang asing lainnya, termasuk dari potensi kita mendapatkan peningkatan wisma dan spendingnya, itu tidak selalu menjadi hal menarik bagi industri pariwisata, khususnya kalau kita bicara di sektor akomodasi dan restoran. Kenapa? Saat ini khususnya di bahan pokok saja sudah terjadi berbagai peningkatan ya. Harga bahan-bahan pokok ini tentu bisa berdampak kepada operation daripada restoran itu sendiri, dan juga bisa berdampak kepada harga. Jadi tidak serta-merta juga belum tentu mereka bisa spendingnya cukup murah ya di Indonesia kalau kita bicara untuk hal pokok bagi wisatawan itu adalah masalah akomodasi dan juga kebutuhan makan minuman mereka. Nah, tadi harga sudah mulai terjadi lonjakan. Kemudian kita bicara masalah energi ya. Energi, peningkatan harga minyak itu juga sangat berdampak, karena memang yang namanya bisnis itu pasti sangat tergantung dengan yang namanya minyak ya, terkait dari masalah rantai pasok mereka atau supply chain mereka yang pasti
kebutuhan-kebutuhan mereka tuh pasti akan meningkat karena biaya logistik yang pasti akan meningkat. Nah, kita lihat aja sekarang pada saat momentum libur ini yang sebenarnya kami sangat berharap dengan harga tiket yang cukup mahal karena biaya aftur meningkat, itu pemerintah juga memberi insentif kepada transportasi darat. Nah, apa namanya, mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Malaysia ya, yang juga mereka pemerintah memberikan insentif guna men-trigger pergerakan domestiknya di sana. Nah, kemudian yang berikutnya juga kelangkaan daripada harga BBM ini juga berdampak pada transportasi udara, transportasi darat, mohon maaf, transportasi darat. Nah, ini juga menjadi fenomena yang kurang baik ya bagi momentum libur saat ini. Nah, ini menjadi salah satu tantangan terbesar juga terkait kita menyebarkan perjalanan wisata Nusantara tadi bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi masalah kelangkaan bukan hanya masalah harga, tapi kelangkaan bahan bakar ini di tiap daerah itu menjadi salah satu fenomena yang tidak terlalu menarik ya bagi transportasi darat, khususnya transportasi umum yang sulit mereka untuk mendapatkan apa namanya mencapai target mereka mengingat antrian untuk mendapatkan BBM itu cukup besar. Lagi-lagi yang kami ingin sampaikan bahwa memang tantangan dari inflasi tersebut akan berdampak kepada kelangsungan daripada operasional bisnis pastinya. Dan ini sudah terasa nanti pada saat sebelum terjadi hari libur sekolah, dan nanti juga 2 minggu ke depan mungkin akan menjadi tantangan tersendiri lagi di berbagai kota yang sangat berharap dari aktivitas kita tadi. Demikian, Mas. Apa saran kebijakan dan yang dibutuhkan sektor pariwisata saat ini dalam menghadapi tekanan inflasi dan daya beli tanpa harus tergantung pada faktor musiman ke depannya, Pak? Pertama adalah tentu paling penting adalah bagaimana pembangunan pariwisata itu harus memiliki suatu blueprint atau rancangan induk pariwisata nasional itu yang diimplementasikan secara berkelanjutan. Itu paling penting sih sebenarnya. Sehingga pada saat mereka membuat konsep tersebut tidak hanya membuat prioritas-prioritas daerah atau daerah-daerah khusus yang dibangun tapi tidak terlihat ujungnya adalah membentuk kemandirian daerah. Kita tahu bahwa saat ini mayoritas daerah di Indonesia itu sangat bergantung pada transfer uang dari pusat, sangat bergantung. Nah, mungkin 99%-nya atau di atas 90% sangat bergantung dari transfer pusat. Nah, ini kita juga harus melihat bagaimana program pariwisata, sektor pariwisata dalam membangun sektor pariwisata itu juga memiliki satu perencanaan yang berkelanjutan sehingga juga menjadi salah satu program yang dapat membentuk kemandirian daerah. Mengingat selama ini di mayoritas kabupaten kota yang ada 560 itu, pajak asli daerahnya dari sektor akomodasi, restoran dan mungkin yang hiburan itu mendominasi dari PAD-nya mereka. Mungkin kalau hotel restoran saja itu sudah masuk ke dalam paling tidak 3 atau 5 besar di setiap daerah, ya kan? Tapi apakah PAD tersebut sudah bisa menciptakan kemandirian daerah? Yang kami lihat itu belum sampai sejauh itu. Ya, kita contoh ada daerah-daerah yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara atau tujuan wisatawan Nusantara, menjadi tujuan daripada pariwisata. Itu walaupun PAD-nya menjulang tinggi ya, tinggi dibandingkan daerah lain, tapi mereka belum bisa membentuk menjadi quality destinasi. Masih terus didorong dari program-program dari pemerintah pusat, di mana harusnya pemerintah pusat beralih ke daerah lainnya, sehingga daerah lain terbentuk juga membangun destinasinya dan bisa membentuk kemandirian daripada PAD mereka sendiri untuk menggerakkan ekonomi mereka. Ini menjadi penting, Mas. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah dari sisi perizinan berusaha. Kita tahu sekarang perizinan berusaha itu sangat rumit ya, dengan biaya yang memiliki beban biaya yang cukup besar dengan berbagai kewajiban-kewajiban seperti sertifikasi, retribusi dan seterusnya terus meningkat setiap tahunnya. Ya kan, ini di tengah situasi industri atau industri akomodasi atau industri restoran atau industri pariwisata pada umumnya yang dalam kondisi yang tidak cukup baik saat ini, mengingat ada masalah geopolitik, masalah perang yang berdampak kepada harga minyak atau operasional mereka itu meningkat, tapi retribusi juga cukup meningkat. Dan biaya perizinannya, apalagi setiap kementerian lembaga membuat sertifikasi, kewajiban sertifikasi yang membebani daripada sektor usahanya ini harus dipertimbangkan untuk dievaluasi, sehingga
eh, justru apa namanya industri apa namanya sektor usaha ini tetap bisa menyerap tenaga kerja guna terus mempertahankan masalah daya beli masyarakat. Dengan kondisi yang ada saat ini justru banyak hotel sudah mulai melakukan banyak efisiensi dan korbannya pasti akan tenaga kerja di situ. Nah ini yang mesti dilihat oleh pemerintah bagaimana mengevaluasi apa namanya biaya-biaya terhadap perizinan berusaha yang menjadi penting. Kemudian yang ketiga adalah masalah pengawasan, bahwa kalau kita melihat bahwa perizinan atau dalam dunia usaha itu sebenarnya kita taat kepada peraturan perundangan di mana semua lini bisnis harus berdampak, harus mengikuti peraturan perundangan yang ada, dan bisnis itu juga harus berdampak kepada masyarakat tempat dan juga negara pastinya. Namun kita melihat di sini inkonsistensi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap jenis-jenis bisnis khususnya di industri akomodasi, restoran, itu banyak yang terjadi pembiaran dan yang liar yang justru tidak mengikuti. Nah ini juga sering didalilkan dengan masalah UMKM. Kami melihatnya begini, bukan kita tidak melindungi UMKM, tapi UMKM itu diberikan kemudahan dengan bukan untuk melanggar hukumnya, tapi pemerintah masuk di situ untuk memberikan insentifnya. Jika mereka tidak memiliki lokasi, pemerintah masuk untuk memberikan lokasi misalnya, atau tidak sanggup menguruskan perizinan, pemerintah menguruskan perizinannya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan sehingga kompetisi atau persaingan itu menjadi benar-benar sehat, tapi tidak dengan pembiaran. Kalau pembiaran kan dunia usaha yang benar-benar mereka membuat saat berdampak kepada apa penyerapan tenaga kerja atau apa juga berdampak kepada pendapatan asli daerah, justru mereka akan tergerus untuk tidak sulit untuk profesional atau melanjutkan perjalanan apa usahanya mengingat persaingannya menjadi tidak sehat. Kita lihatlah banyaknya maraknya apa namanya juga banyaknya marak yang ilegal tersebut, dan sekarang justru bagi mereka banyak diarahkan tidak sesuai dengan KBLI yang ada. Nah ini menjadi salah satu poin penting ya bagi kami, mengingat tata ruang, kualitas destinasi itu menjadi penting untuk kalau kita bicara pariwisata. Yang terakhir adalah juga masalah bagaimana kita di negara kepulauan ini, masyarakat kita domestik yang justru memegang peran sangat penting dalam menggerakkan ekonomi. Jadi perjalanan wisatawan Nusantara itulah yang paling penting sebenarnya untuk menggerakkan ekonomi di setiap daerah. Tentu mereka membutuhkan akses yang mumpuni, jembatan antar provinsi, antar kabupaten yang sangat mumpuni. Dan kalau kita lihat secara global di dalam data BPS saja, bagaimana masyarakat populasi yang paling besar di Pulau Jawa itu juga bisa bergerak ke Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Tentu pesawat udara itu menjadi moda transportasi yang paling utama yang harus dipertimbangkan, bagaimana regulasi yang memberatkan sehingga membentuk harga tiket itu mahal justru harus dievaluasi, sehingga itu menjadi untuk traveling domestik itu menjadi sangat mudah, sehingga kita bisa menikmati seluruh Indonesia bagaimana pergerakan wisatawan Nusantara itu bisa menghidupkan juga UMKM daerah. Jadi UMKM itu tidak selalu juga bisa naik kelas terus melakukan ekspor, tapi justru banyak UMKM yang justru memenuhi menjadi supply chain atau rantai pasok daripada industri akomodasi atau restoran yang ada di setiap daerah. Nah ini yang harus dipertimbangkan. Demikian Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Alan untuk waktu dan diskusinya di Prime Report hari ini. Sukses dan sehat selalu Pak. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya. Yang didukung oleh